Hey, what's up guys? Welcome back to our channel Boka Raja. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang wanita cantik. Ini dia Mak Yosi Emak Rempong, Yesia Kerlina. Dia adalah seorang ibu dan seorang istri dan juga seorang konten kreator ataupun YouTuber. Nah ini, Yesi boleh cerita nggak? Itu kontennya itu menceritakan tentang apa itu? Menceritakan tentang pendidikan, pembelajaran. Pembelajaran. Ya, pembelajaran sekolah anak. Untuk anak sekolah SD. SD ya? SD. SD. Oh mantap sekali. Jadi kontennya itu Mak Yosi Emak Rempong ya channelnya ya? Yep. Nah itu kontennya itu menceritakan tentang pembelajaran untuk anak sekolah dasar. Karena berhubungan situasi sekarang masih pandemi, kan banyak kita masih anak-anak kita harus daring ya, sekolah online di rumah gitu. Kira-kira teman-teman semua, ini salah satu konten yang sangat inspiratif dan juga positif. Ya memang di dunia per-YouTubean sekarang ini banyak ya konten-konten yang campur aduk, tapi yang untuk yang positif sedikit. Jadi nggak ada salahnya kita support konten YouTube-nya channel Mak Yosi Emak Rempong ya. Iya, Mak Yosi Emak Rempong. Mak Yosi Emak Rempong, agar kiranya dapat terus menginspirasi anak-anak kita di rumah. Nah, ini yang menarik nih. Ini kita bahas sedikit soal minyak goreng. Minyak goreng yang begitu langka sampai banyak videonya viral, banyak ibu-ibu mengantri demi dapat membeli minyak goreng. Kira-kira kalau kamu sendiri masak sendiri atau pakai ART sebelumnya? Masak sendiri. Masak sendiri ya? Kalau saya masak sendiri. Berarti kalau belanja sendiri? Belanja sendiri. Nah kalau boleh tahu berapa sekarang nih harga minyak goreng? Semalam saya baru saja belanja, itu di supermarket harganya 2 liter itu 49.900. Walaupun itu sebenarnya tergantung merek minyak gorengnya. Iya. Dan sebelumnya berapa harganya? Kalau sebelumnya itu 1 liternya itu 14.000, jadi 2 liter itu kurang lebih 28.000 harganya. Berarti ini naik hampir 100% ya? Iya, hampir 100%. Lumayan. Karena kan waktu itu kan masih disubsidi sama pemerintah. Kalau ini kan mungkin sudah tidak lagi. Loh, berarti video yang banyak viral itu ibu-ibu mengantri minyak goreng itu sewaktu disubsidi pemerintah ya? Iya. Jadi banyak. Kamu sempat ngantri tuh? Tidak, saya nggak sampai ngantri seperti itu. Oh, kok bisa gitu? Ya mungkin ketepatan rezekinya bagus. Pas saya lagi belanja itu nggak ada yang berebutan sih. Memang stoknya mungkin waktu itu masih ada. Oh gitu ya? Iya, saya dengar sih memang orang pada berebut. Kalau saya sih tidak. Mungkin ya Pak, waktu itu kan mungkin lagi booming-boomingnya kurasa ya. Jadi apalagi dapat informasi minyak ada penurunan, jadi sehingga orang-orang cepat-cepat berebut, takut kehabisan nggak dapat bagian gitu. Berarti kamu nggak sempat ngerasain untuk ngantri ya? Tidak, cuman kalau kita belanja itu dibatasi. Dibatasi maksudnya gimana tuh? Minimal belanja itu 2 liter. Minimal atau maksimal? Maksimal 2 liter. Oh, maksimal hanya 2 liter untuk maksimal satu orang pembeli. Iya. Oh. Maksimal 2 liter, tidak boleh lebih dari itu. Nah, pertanyaannya untuk bahan pokok lainnya kira-kira gimana? Ada kenaikan nggak seperti bawang, tomat, cabai? Ada juga. Ada. Apakah langka juga seperti minyak goreng? Langkanya enggak. Langka sih enggak, cuman harga itu naik. Oh, harga naik ya? Iya. Entah mungkin karena musim hujan atau gimana, kita juga kurang tahu. Pokoknya cabai itu pasti naik. Naik ya? Iya. Nah itu gimana tuh sebagai seorang ibu yang belanja sendiri, masak sendiri, mensiasatinya di rumah gimana itu? Ya lebih diperirit aja lah. Lebih diperirit bahan pokoknya. Misalnya kita mau menyambal gitu ya, mensambal
itu biasanya porsinya sekian, karena tahu kita harganya wow ya kan, tinggi, kita agak mengurangi bahan bakunya. Itu aja sih, pintar-pintar di lapangan aja, yang penting tercukupi. Nah, pertanyaannya apakah anak-anak, tidak protes di rumah gitu untuk makan? Kita tahu anak-anak itu kan pada malas makan, apalagi kita mengurangi, mungkin ya karena minyak goreng tadi pun langka, sehingga banyak yang mungkin saya kurang tahu gimana caranya, itu pengaruh nggak dengan selera makan anak-anak gitu? Tidak sih, Oh, tidak juga ya? tidak, Tetap tetap seperti biasa ya? tetap seperti biasa. Nah, pertanyaannya gini nih, ini minyak goreng kan langka ini kan, minyak Mhm. goreng langka dan harga pokok lainnya juga naik. Gimana kamu sendiri deh kalau masak yang notabene mungkin biasa menggoreng gitu. Itu kamu gimana supaya makanan itu tetap terasa enak dimakan tanpa digoreng, itu kamu gimana mensiasatinya? Eee, kan tidak semua makanan itu musti digoreng, Iya, ya kan? Kan bisa juga digulai, misalnya diarsik, atau kita bikin rebus-rebusan sayur, ya kan, tinggal sambal, bikin sambal belacan, mhm atau mhm, seperti apa gitu kan. iya. Masih ada menu-menu lainnya yang tidak mesti harus menggunakan minyak yang banyak, Oh, gitu. Misalnya kita mungkin terbiasa entah gulai ikan, terbiasa goreng dulu, kan bisa sih tanpa digoreng, oh langsung di langsung kita gulai ikannya kan bisa. Itu oh, paling-paling ya harus kita jadi dididik untuk harus lebih kreatif. Maksudnya punya imajinasi imajinasi untuk meracik-racik makanan yang tidak semuanya harus menggunakan minyak, gitu. Kalaupun ada paling sedikit lah, kan mustahil kita menghilangkan tanpa minyak, apalagi kita sudah terbiasa dengan menggoreng-goreng ya kan, seperti itu. jadi ini mohon maaf sebelumnya kalau saya menanyakan lebih pribadi nih. Ini kan situasi masih pandemi. Situasi masih pandemi dengan harga minyak goreng yang naik, itu pengaruh nggak sih ke dapur gitu? Pastinya berpengaruh. Pastinya berpengaruh ya? Iya, berpengaruh karena kita udah terbiasa makan yang berminyak kan, goreng-gorengan gitu kan, ikan digoreng, ayam digoreng, semua serba gorengan, kan gitu. Cuman dengan keadaan saat ini, sebagai saya terutama jadi ibu rumah tangga, sebagai harus lebih jadinya lebih pandai-pandai lah di lapangan gitu jadinya, lebih pandai-pandai mengelola menu-menu makanan yang bisa untuk mencukupi karena harga minyak itu terlalu tinggi sekali kan saat ini. Berarti Ya, dituntut kita untuk lebih kreatif seperti lebih tadi kamu kreatif bilang ya? lah. Iya, lebih kreatif. Walaupun itu bagi ibu rumah tangga, tapi bagi orang yang penjual mungkin bagaimana mensiasati harga lah jadinya ya, menaikkan harga jadinya sesuai dengan bahan pokok yang saat ini. Ya seperti kita tahu ini pandemi ini COVID-19, ya kita tahu udah 2 tahun lebih ya. Iya, Dan itu semua aspek dari yang bawah menengah sampai ke atas semua kena ya. semua merasakannya. Semua merasakannya, perusahaan bonafit sekalipun banyak yang sampai tutup ya. Iya, semua Banyak. merasakan. Apalagi sekarang minyak goreng naik, itu gimana lagi mereka mau survive ya, kira-kira begitulah ya. Iya. Jadi kira-kira kalau kamu sendiri, kalaulah memang harapan ke depannya itu untuk pemerintah itu apa nih kira-kira? Lebih gimana ya, lebih melihat rakyat kecil lah terutama ya, terutama pengusaha-pengusaha kecil, terutama kayak pengusaha gorengan. UMKM ya. Iyalah, karena kan memang kebutuhan pokoknya itu di minyak, iya kan, nggak mungkin pakai masak pisang goreng masak pakai air kan nggak mungkin juga, ya kan. Pasti bahan pokoknya tetap minyak goreng, ya kan. Bahan dasar Bahan utamanya minyak dasar gorengnya. bahan dasarnya itu pasti minyak gitu. Ya, kalau bisa ada perubahan lah, paling tidak walaupun naik, jangan naik begitu drastis terlalu tinggi sekali, apalagi sekarang masa-masa sulit, terutama perekonomian, keuangan itu pasti terasa sekali,
Kalau bisa diinikan kembalilah harga itu, jangan sampai terlalu tinggi seperti saat ini. Nah, ya betul juga ya. Harapan kita juga untuk pemerintah ya paling tidak seluruh masyarakat khususnya menengah ke bawah bisa lebih sejahtera lah. Paling tidak kebijakannya bisa ya seperti masukan dari kamu tadi, paling tidak harga minyak jangan terlalu Tinggi sekali tinggi sekali tiba-tiba. tiba-tiba melambung ya. Iya, luar biasa Luar biasa naiknya. naiknya ya. Ya, Iya, kita juga mengharapkan yang terbaik untuk masyarakat semua ya. Kita juga support pemerintah. Semoga pemerintah juga bisa memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya dan terutama masyarakat kecil. ya terutama masyarakat kecil karena saya percaya pemerintah pun nggak mungkin tinggal diam gitu. Iya, Pasti benar. pemerintah ambil tindakan gitu. Cuman ya kita sabar deh, tinggal nunggu prosesnya aja gitu. Jadi kira-kira kalau boleh tahu nih, kalau kamu sendiri di rumah itu punya asisten rumah tangga nggak yang ngurusin anak-anak atau babysitter gitu? Tidak, saya tidak punya. Saya mengurus sendiri. Wow, luar biasa. Jadi kamu yang ngurus anak, Iya, ngurus suami, bersihin rumah, masak juga sekalian, terus sempat-sempatin waktu untuk bikin konten video gitu. iya. Itu gimana ngebagi waktunya? Harus ada susunan acara, maksudnya susunan jam kerja kita kan harus kita atur. Kita sudah tahu kan jam sekolahnya anak jam berapa, pulang sekolah anak jam berapa, jadi kita sudah tahu gitu jam kerja suami jam berapa, semua sudah diatur. Jadi di sela-sela itulah kita baru membuat YouTube gitu. Misalnya kalau pagi itu kan sebelum berangkat sekolah anak saya sudah masak dulu gitu, selesai masak antar anak sekolah, tunggu mereka pulang, ya di saat mereka tidur semualah baru saya beraktivitas, membuat konten-konten pendidikan itu, Nah, gitu. yang menariknya gini, itu kamu buat sendiri atau ada yang ngebantu gitu? Buat sendiri Oh, buat sendiri? buat sendiri. Wow, luar biasa buat sendiri ya. Iya, Itu suami tanggapannya gimana? Berikan support kah atau suami udah deh nggak usah deh gitu atau gimana? selalu mensupport, Oh, suami begitu selalu mensupport. mensupport ya. Iya, Wow, luar biasa. Ini beruntung nih suaminya nih dapat ketemu istri yang udah cantik, kreatif, pinter lagi. Waduh. Ini yang dapetin Yesi nih jadi istri, waduh, aduh itu memujinya terlalu berlebihan. Tapi ya itu luar biasa berdasarkan yang kamu ceritakan itu kamu wanita yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman untuk membantu Yesia Kerlina, ayo kita support konten YouTube-nya Mak Yosi, Mak Rempong tadi ya. Iya sih Mak Rempong. Ya, dibantu di subscribe, like, komen, dan share. Sama-sama kita support konten yang sangat positif, bisa memberikan pelajaran untuk anak-anak kita di rumah. Itu jarang loh. Oke deh kalau begitu, banyak sih yang mau kita bicarakan, cuman kita nggak mau menyita waktu kamu lagi. Dan terima kasih banyak udah hadir di sesi ya di studio kita yang mini ini. Kamu bisa Sama-sama. menyempatkan waktu. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Konten YouTube-nya juga makin bagus ke depannya. Ya, harapan kita semua semoga ya pandemi ini pun segera berakhir. Kehidupan ekonomi kita semua masyarakat bisa kembali normal lagi. Yap, Oke, kita sekali. tutup. Terima kasih teman-teman semua yang menonton. Semoga video kita ini menjadi inspirasi buat kamu semua, khususnya untuk ibu-ibu di rumah. Ada nih seorang ibu yang bisa memberikan solusi untuk kesulitan minyak goreng sekarang ini ya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.